what's up my friend? Welcome back again with the Prabu Lovers, guys. Di sini gua mau ngebahas tentang budidaya ikan cupang ya, sampai berhasil gitu ya. Oke. Sebelum nonton videonya, ada baiknya kalian nonton intro gua dulu. Jadi di sini gue mau ngebahas tentang budidaya ikan cupang. Gimana sih prosesnya budidaya ikan cupang itu sampai dia berhasil dan berayak. Untuk kematian itu kita bisa minimalisir. Langsung aja ya kita ini. Jadi breeder rata-rata orang tuh menjelaskan tentang burayak, pengkawinan, kasih pakan, update burayak, oke? Jadi sini gue mau ngejelasin tentang gimana sih budidayanya sebagai kita newbie atau baru ya dalam percupangan gitu. Kita harus tahu karakteristik dari si ikan cupang tersebut, oke? Nah, yang harus pertama banget kalian itu untuk budidaya, kalian harus punya ikannya. Iya dong. Yang pertama itu kalian harus punya ikannya, dan kalian harus tahu umur si ikan. Kalau nggak tahu umur si ikan, kita bisa lihat dari badannya. Kita bisa gejot badannya lah, postur tubuhnya, dari betinanya kita kasih full telur, pakannya harus biar dia full telur tuh dia pakannya jentik nyamuk ya. Yang gua lakukan, dan ini real pengalaman gue sendiri ya, bukan dari pelajaran dari orang lain, cuma gue juga dapat dari YouTube orang, cuma gue ingin lagi ya dia itu gue praktekin gitu, dan hasilnya gue bakal share gitu. Nah, yang pertama itu kalian harus nyari ikan cupangnya, yang intinya itu kalian harus punya betinanya dua, minimal dua. Karena terkadang ikan cupang itu jodoh-jodohan, jadi kita itu nggak akan tahu si cupang itu berjodoh atau tidak gitu guys. Kadang-kadang kalau tidak berjodoh malah berantem seperti nama jantannya. Nah, itu yang kedua. Terus yang paling utama dari budidaya ikan cupang ini, kita harus menyediakan pakan untuk burayak. Yang pertama kali kita harus menyediakan pakan. Kenapa? Karena pakan itu lebih pokok lah, penting gitu. Pakannya apa sih pakannya tadi? Oke, di sini gue mau sharing kalau pakannya itu kan rata-rata pakai kutu air. Nah, kutu air gue punya alternatifnya kalau tidak pakai kutu air gitu, atau Artemia. Karena kalian kadang-kadang suka males juga sih kayak gue gitu pakai Artemia, kan kita harus misahin cangkangnya, misahin ininya gitu kan, harus kultur dulu, lama lah. Kutu air juga sama gitu kan. Ada alternatifnya, yaitu kalian gunakan pertama spirulina, kedua polaren. Polaren itu sejenis polaren itu Artemia yang tanpa cangkang. Jadi kayak Artemia tuh kayak instan gitu guys. Jadi kayak pelet lah, instan gitulah, pakan instan, cuma dia udah tanpa cangkang gitu, yang udah kering gitu ya. Nah, terus gue udah pernah share juga tuh, kalian tonton di video gue cara kasih pakannya Artemia sama spirulina seperti apa gitu. Nah, itu tuh kalau kalian tidak ada tidak malas bikin kultur Artemia, terus malas juga buat bikin ini kultur air ya. Oke, di sini gua saranin kutu air itu kita kultur sendiri dari telur ya, starternya. Ingat, kultur kutu air dari starternya dari telur. Kenapa kok gua bilang harus dari telur? Karena kalau kita ngambil di alam, kita kultur starternya itu, kita nggak tahu kalau itu bisa membawa kutu jet atau bakteri-bakteri lain lah yang jadi hama untuk ikan cupang. Kita harus perhatikan juga tuh. Kita berbicara tentang pakan dulu ya. Di sini
belum ke proses pengkawinan. Sebenarnya pengkawinan itu mudah, gampang susah ya. Kalau kita sebenarnya kalau misalkan hanya menjodohkan, mengkawinkan, bertelur, menetas, semua bisa. Yang susah itu pembesaran. Dari misalkan telur menetas 4 hari lah, anggap 4 hari itu telur sudah bisa besar, sudah berenang sudah berenangnya nggak goyang gitu, berenangnya biasalah, udah bisa berenang gitu lah, anggaplah 4 hari itu udah bisa berenang, walau kadang-kadang sampai ada yang 6 hari gitu bisa semua berenang gitu. Nah itu dari situlah mulai gimana kalian harus bisa menghidupkan si burayak gitu kan, si burayak tersebut caranya seperti apa gitu kan. Nah itu kan dari pakan, intinya dari pakan. Kalau pakannya kalian asal-asalan, kalau pakai kalian ini ya udah masalah, burayak kalian sedikit demi sedikit pasti menghilang. Salah kasih pakan. Terus pakannya kenapa sih nggak pakai infusoria ya? Menurut gua infusoria itu dari kebanyakan orang sih bagus sih, bagus juga buat pakan alternatif ya, selain kutu air atau artemia itu bagus juga. Cuman gua ada sedikit ganjil gitu ya kalau infusoria itu. Pengalaman temen gua itu banyak yang aneh-aneh gitu. Kok aneh-aneh sih? Iya, banyak yang aneh-aneh tuh, kayak dasinya hilang, dorsalnya nggak ada, gue nggak tahu deh kenapa. Katanya sih gitu. Masalahnya teman gua udah berternak hampir berpuluh-puluh kali lah dia ya, berpuluh-puluh kali gua udah sharing-sharing juga gitu. Rata-rata seperti itu pakai infusoria. Jadi dia alihin ya gitu, yang paling bagus ya, paling bagus ya. Dan gue praktekin ya, kutu air, artemia sama instannya itu artemia polaret plus spirulina. Ingat, artemia polaret plus spirulina, jadi itu dua harus nyatu ya, jadi dicampur, jangan banyak-banyak kasih pakannya. Maksudnya sehari kan kasih pakan itu 2 kali ya, kalau itu tuh sekali kasih pakan tuh jangan banyak-banyak. Kenapa kok gua bilang jangan banyak-banyak? Karena bisa mengotori si tempat pembesaran gitu guys, bisa mengotori gitu kan. Nah oke. Itu yang pertama dari pakan ya, dan kita jelasin yang hal pertama itu dari budidaya itu pakannya dulu yang terpenting. Oke. Terus yang kedua, cara mengkawinkan. Sebenarnya sih simpel-simpel aja, banyak channel-channel yang udah ngebahas cara mengkawinkan si ikan jantan sama ikan betina gitu ya. Oke, di sini kita harus mempersiapkan dulu si jantan sama betina. Ingat ya, usia si ikan cupang itu kita harus perhatikan guys. Jangan kita asal mengkawinkan ikan cupang yang usianya masih muda gitu, kita kawinkan gitu, betinanya muda atau jantannya muda, minimal itu 4 bulan. 4 bulan kalau lebih bagus sih menurut gua ya, standar gua kalau gua kawinin ikan cupang kemarin itu gua umurnya itu 5 bulanan lah. Standar gua minimal jantan betina itu 5 bulan atau 6 bulan. Kenapa gua bilang seperti itu? Karena terkadang si betina itu kayak telurnya itu belum matang guys. Kalau misalkan dia di bawah 4 bulan itu mungkin ada telurnya, tapi telurnya itu masih prematur lah. Itu juga yang bikin burayak kita bakal cepet mati pertama. Terus untuk penjodohan gagal rata-rata itu. Soalnya gue udah nyoba yang umur segitu, rata-rata gagal. Terus berhasil bertelur tapi pada busuk telurnya. Kalau enggak burayak penetas dia nggak mau makan, banyak yang mati gitu. Nggak tahu, nggak daya tahan si burayak kurang bagus juga sih menurut gua itu ya. Terus dari usia si ikan cupang itu tuh bahaya apa sih namanya, kita harus perhatikan. Ibaratnya kayak genjot, sebelum kita mau ngawinin ikan cupang minimal banget ya seminggu
minimal banget kalian harus genjot itu ikan cupang seminggu. Maksudnya genjot itu kayak gimana sih? Menurut gua maksudnya itu kita harus kasih pakan yang ekstra, kita kasih pakan jentik nyamuk atau air, terus kasih pelet boleh, tapi jangan keseringan kasih pelet. Ingat, jangan keseringan kasih pelet, ingat ya, gua kasih tahu. Nah, kalau kemarin gua waktu ini gua pernah keseringan kasih pelet, jelek juga buat ikan yang mau kita ternak. Nah, pelet boleh dikasih, misalkan kita kasih makan sehari 3 kali untuk betina, boleh. Jentik nyamuk 2 kali, sehari pelet, sekali pelet gitu, dari sehari ya, jadi 3 kali makan. Buat apa? Biar si betina itu menghasilkan telur yang maksimal, maksimal, terus telurnya matang, dan yang jelas yang banyak telurnya, jadi banyak gitu kan. Itu yang gua alamin gitu kan. Seminggu itu kalau bagus sih 2 minggu lah. 2 minggu itu kalian harus treatment, ibaratkan itu treatment, jantannya di treatment, kasih pakannya yang teratur. Jantan ya menurut gua kasih pakan sehari sekali cukup lah menurut gua jantan. Tapi sebelum kalian mengkawinkan, si jantan itu harus kita kasih pakan dulu, jadi jangan banyak-banyak lah ya. Biar kenapa sih kita harus kasih pakan? Supaya si jantan tuh nggak buas gitu, nggak beringas banget lah menurut gua. Kalau udah makan dia nggak akan beringas gitu. Terus dari usia si ikan ya, gua jelasin lagi. Kalau usia ikan yang umur 5 bulan ke atas, itu si jantannya ini, dari si jantan itu dia bisa merawat burayaknya itu bagus gitu. Benar-benar dia teliti gitu, kayak bagus lah jadi bapaan gitu ya, menjaga burayak itu bagus. Udah yang gua alamin selama gua nernak gitu ya, nernak ikan cupang. Dan kalian bisa lihat video-video gua yang sampai banyak banget ikan cupangnya itu, dikarenakan ikan cupangnya itu si jantannya itu benar-benar ngejaga anakannya gitu. Nah gitu kan. Oke, itu yang kedua ya. Yang ketiga itu kita harus siapin wadah buat pemijahan. Pasti kalian udah tahu lah wadah buat pemijahan. Ukurannya itu nggak terlalu besar ya, ukurannya nggak usah terlalu besar, cukup dengan segini lah. Ini agak gedean dikit, ini agak gedean dikit, segini ya. Kalau bagus sih yang lonjong seperti ini gitu, yang otak gitu, kalau yang lebih bagus gitu. Cuma yang bulat juga nggak apa-apa, tapi agak gedean dikit segini. Nah itu kita siapkan, dan kalau bisa sebelum dipijahkan si wadah tersebut kita cuci bersih, terus airnya pun kita endapin, kasih daun ketapang, kasih garam sedikit. Menurut gua, setelah kita siapkan itu, dan kita siapkan juga gelas transparan atau terserah sih, yang penting buat media penjodohan lah intinya. Kalau yang misalkan ada yang pakai soliter, sama soliter dempetin bisa. Cuman kalau gua sih karena nggak ada soliter juga, nggak ada ini, gua langsung masukin ke gelas transparan. Jadi gelas transparan itu gua masukin ke ini, ke media ininya biar ngejodohin gitu. Set, kita masukin, set, di sininya misalkan dimasukin tuh. Nah setelah itu yang pertama kita masukin dulu, misalkan ini udah kita endapin selama minimal tuh 1 hari ya, minimal 1 hari kita udah endapin airnya. Terus si daun ketapangnya kita mau buang boleh, kita mau simpen juga nggak jadi masalah menurut gua ya. Beda lah breeder lain. Nah kita masukin si jantan dulu ke media yang di luarnya, itu kita masukin. Oke. Nah tunggu beberapa saat biar si jantan itu tidak stres dengan air baru gitu. Nah dia udah mulai stabil, kita masukkan si betina di gelas transparan tadi yang kata gua, gelas transparan.
Jadi ini gua anggap gelas transparan, ini media. Nah si jantan itu kita masukin di sini. Nah si betina kita masukin di sini. Supaya apa? Media penjodohan itu supaya memperkecil si proses pengkawinan itu, agar tidak terlalu rusak gitu. Kadang-kadang kan kalau ngawinin itu suka hancur gitu, betinanya suka hancur dihajar sama jantan gitu kan. Nah, terus kita masukin gini, fungsinya kan kita menjodohkan. Nah di sini kita bisa tinggalkan sehari atau semalam aja gitu, bisa kita tinggalkan semalam, tergantung si jantan membuat buih gitu. Misal kalau gua misal 3 jam atau 4, anggaplah 6 jam. Gua sih rata-rata nggak terlalu lama sih, 6 jam. Kalau menurut gua si jantannya sudah berbuat buih banyak banget, baru si betinanya kita masukin, dan betinanya sudah tenang. Minimal itu 6 jam lah, anggaplah gitu. Kalau misalkan belum berbuat buih, oke, besoknya kita baru tuangkan si betinanya, seperti itu. Nah setelah itu udah jadi. Di sini kita bisa menyiapkan sebelum pengawinan itu kita siapkan dulu plastik, misalkan plastik transparan tapi tengahnya dibolongin ya. Jadi plastik kotak gitu, kecil lah, ukuran segimana ya, kayak gini lah. Ini maaf guys, anggap ini plastik ya, gue dapet. Nah ini anggap ini plastik ya, ini ada ininya, anggap ini plastik ya. Nih ini plastik kotak ya. Nah ini kita bolongin ininya nih, kayak gini, anggap gini. Ini kan jadi bolong nih guys, ini bolong nih. Nah ini bolongnya fungsinya buat apa dibolongin? Buat kita lihat, misalkan si jantannya kan berbuat buih nih, terus si jantan sama betina sudah kawin. Nah kita bisa ngeliat di dalam buih tersebut ada telurnya apa tidak gitu guys. Kadang-kadang sih tidak terlihat juga gitu kan, cuman seenggaknya kita bisa tahu dari situ. Nah setelah kita misalkan ini udah anggap si jantan sama betina kita tinggal sehari. Proses pengkawinan itu bisa makan waktu hampir 2 hari lah. 2 hari lah, gua anggap 3 hari paling lama. Kalau 3 hari dia tidak bertelur, angkat ganti si betinanya. Kalau kalian ada jantan lagi, ganti jantannya, oke? Gitu. Nah setelah misalkan dia udah bertelur, kita udah lihat dari kasat mata udah ada telurnya gitu kan. Kalau nggak kita lihat betinanya, dan si perut betinanya itu kan dari tadinya full telur banget besar. Nah itu bisa diperkecil, jadi kecil gitu, bukan diperkecil, maksudnya bisa kelihatan si perutnya tuh kecil dari atas gitu kan. Terus si betina itu sudah diusir sama si jantan dari buih, biasanya itu udah diusir sama si jantan. Nah untuk agar biar si betina tidak dihajar atau si betina tidak makan telurnya lagi, kita harus buru-buru diangkat. Itu minimal ya, itu kata gua yang antara 3 hari, kadang sehari udah jadi bertelur, 2 hari udah bertelur, 3 hari maksimal ya gitu. Itu langsung kita angkat betinanya. Gimana caranya mengangkat betina? Bisa kita pakai serokan, tapi serokan dengan pelan-pelan, atau pakai tangan kita boleh. Tapi kita secara perlahan ya, jangan sampai si jantan itu stres karena guncangan gitu ya. Kita harus pelan-pelan, santai, agar si telurnya tidak jatuh gitu. Jadi ntar takutnya si jantannya jadi agresif. Nah seperti itu kita ambil, dan di situ kita tunggu sampai kira-kira 4 hari lah di atas. Dari 24 jam misalkan kita tinggalin 24 jam, terus bang, kalau
misalkan jantannya kita kasih pakan, boleh nggak? Boleh. Gua saranin sih boleh. Kenapa sih gua saranin boleh? Jadi kalian jangan terlalu banyak kasih makan. Misalkan gua mau kasih makan jentik nih, makan jentiknya tuh cuma 1-2 gitu. Bisa kita itu 2 biji satu hari, 2 biji ikat, dan itu kita kasihkan langsung di depan si jantannya biar dia makan gitu kan, biar dia tidak kelaparan pas nungguin telur gitu. Kalau gue sih yang gue lakukan seperti itu. Terus dari situ kita nunggu sampai 4 hari. Biasanya burayak 2 hari itu udah netes, 3 hari sebenarnya sih pas hari kedua atau ketiga itu udah netes. Dan di situ si burayak itu dia apa sih namanya, gini apa, zigzag gitu, apa ini masih 2 hari 3 hari itu masih belum bisa berenang lah, masih muter-muter. Nah itu peran si jantan tuh di situ. Jadi ntar diambilin, dia dibenerin. Setelah 4 hari 5 sampai 6 hari biasanya si burayak udah mulai normal, bisa berenang. Nah dari 4 hari kita kasih pakan yang kata gue itu. Kalau nggak kutu air, ingat, kalau nggak kutu air atau artemia, kita kasih ini apa namanya, itu yang kata gua tadi, polared ya, artemia polared plus spirulina sedikit aja, nggak usah banyak kok, segini lah, kalau anggap ini sendok ya, segini nih, segini seujung ini dikit banget ya. Terus kalian campur air, aduk, kasih pakan sehari 2 kali boleh, sehari sekali. Kalau menurut gua sih sehari sekali aja, karena takut cepat kotor ya kalau misal pakan instan gitu. Nah, terus anggap sudah 6 hari. Nah setelah 6 hari kita harus buru-buru, ingat, kita harus buru-buru siapkan di jolang besar, ukuran besar itu si air itu harus diendapin pakai garam, pakai daun ketapang, terus dikasih kutu air kalau kalian punya kutu air ya. Kalau enggak juga nggak jadi masalah. Kita endapin semalaman, besoknya kita langsung pindahkan si burayak yang ada ini sama jantannya. Ingat, jantannya nggak boleh dipisah dulu ya. Kalau gua itu prinsipnya 1 bulan gua nggak akan pisah itu jantan sama anaknya. Kenapa? Karena kalau kita pisah sering ada jentik nyamuk, nyamuk bertelur, dan si burayak itu dimakan sama jentik gitu guys. Itu bahaya. Nah itu peran si jantan, jadi makanin si jentik nyamuk dan ngejagain burayaknya. Nah di situ si burayaknya itu dijagain sama jantannya sampai umur 1 bulan, baru diambil, angkat si apa sih namanya, jantannya gitu ya, indukannya, dan kalian rawat lagi gitu. Gimana ntar kalau untuk ngerawatnya, ntar gue jelasin lagi ya, ini kan terlalu panjang juga. Coba gue mau jelasin aja secara kasat, inilah perkataan aja dulu. Soalnya ini gue nggak ada yang lagi gue mau ternak gitu ya, lagi dalam proses semuanya, nggak bisa diganggu gitu, nggak bisa diganggu. Terus kalau udah misalkan di pembesaran, kita masukin dulu si air ini kan burayak ya, kita masukin ke pembesaran itu sekitar ya 10 menit 1 jam lah, boleh, terserah, bebas, yang penting lebih dari 10 menit. Kita masukin semua ada sama ininya, wadah pemijahan, masukin ke baskom. Baskom itu ya, gua anggap baskom. Kenapa? Biar suhu dari air yang di baskom sama air ini dia bisa nyatu gitu, biar dia tuh udah beradaptasi sama suhu yang ada di sini. Dan setelah itu tuangkan pelan-pelan, tuangkannya ke dalam gini, ini kan air mengalir, ini ada airnya juga di sini, pelan-pelan. Setelah pelan-pelan kalian posisi mundur, ini kita cuci biasa untuk pemijahan berikutnya. Dan si burayak dan jantannya kita kasih pakan, tetap kasih, kalau bisa sih kutu air ya. Kalau lebih bagus pakan burayak itu sebenarnya kutu air. Kalau misalkan nggak ada kutu air ya yang tadi
Tapi ingat, jantannya pasti tetap gua kasih ke jentik nyamuk, tapi gua batasin. Jadi jentik nyamuknya 4 biji, misalkan 4 biji, tapi gua ditaruh si jentik nyamuknya itu di pas banget di dekat jantannya gitu. Jantannya ada kan, kita kasih, jadi langsung dimakan gitu. Jadi si jantan itu nggak kelaparan juga, kasihan kan dia menjagain buraya. Nah seperti itu. Terus wadahnya kita langsung tutup, dari baskom itu kita tutup pakai dus, pakai apa, jangan, tapi tutupnya jangan rapat ya, ingat kasih rongga sedikit buat udara dan buat cahaya intinya gitu. Nah setelah itu kita rutin kasih pakan kalau yang utama ya botol air gitu kan. Udah seperti itu aja sih menurut gua cara budidaya ikan cupang. Gampang-gampang susah, yang penting kita sabar, teliti, dan kita pantau setiap hari. Jadi kita bisa tahu gitu caranya, nggak ada yang susah kok, semuanya pasti bisa. Sama-sama makan nasi kok, orang juga makan nasi kan, breeder lain makan nasi, masa kita nggak bisa? Sama kok, cuma bedanya mereka udah tahu ilmunya, kita masih merampa-rampa gitu kan. Nah kalian, karena kalian sudah nonton video gua, jadi kalian gua kasih pengalaman gua yang ibaratkan pemula dalam dunia percupangan, nggak hebat-hebat seperti senior. Mungkin kalau senior skip aja guys, bahkan dia mau udah lebih paham gitu untuk memperbanyak banyak. Dan jangan lupa kalian klik like, subscribe untuk update. Gua mau kasih tahu pengalaman gua yang tentang gua lagi ternak budidaya ikan cupang ya. Ntar gua mau kasih tahu seperti apa. Tunggu sampai 1 bulan dan ikan Anda akan bagus. Kalau misalkan mutasi atau yang lainnya ntar dibahas di lain waktu. Ini gua lagi membahas tentang budidaya agar si ikan cupang tidak tidak susah gitu, gagal. Banyak orang yang cupang ini gagal lah, ini gagal lagi, gagal mulu gitu kan, ngaco gitu guys kalau gagal terus. Sebenarnya sih yang sering gagal dalam beternak ikan cupang itu ini apa sih namanya, kesabaran, pengen cepat buru-buru. Sebenarnya beternak ikan cupang atau ikan hias apapun kita harus sabar, nggak bisa kita ayo ini cepat ini wah nggak mungkin, nggak ada itu ceritanya kalau misalkan cepat seperti itu. Nggak ada lah menurut gua ya, kita harus sabar aja, telaten, pelajarin, ulang lagi, sabar lagi, telaten, pelajarin. Semoga berhasil, good luck, dan kalian lebih hebat dari cupang breeder lainnya. Sang merah, nggak makan